Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rofiatul Laila, NPM 219011041. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang model penelitian pengembangan dari Brook and Girl. Materi yang pertama yakni tentang pengertian dari R&D. Menurut Brook and Girl pada tahun 1989, yang dimaksud dengan R&D itu adalah Educational Research and Development is a process as to develop and validate educational product, yang artinya bahwa penelitian pengembangan pendidikan atau R&D adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Hasil dari penelitian pengembangan itu tidak hanya pengembangan sebuah produk yang sudah ada, melainkan juga untuk menemukan pengetahuan atau jawaban atas permasalahan praktis. Yang selanjutnya adalah tentang karakteristik dan bidang kajian dari R&D. Brook and Girl menjelaskan 4 ciri utama dalam penelitian R&D, yaitu yang pertama adalah studying research finding pertain to the product to be developed, yang artinya melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Yang kedua adalah developing the product based on this finding. Artinya, mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Untuk yang ketiga adalah field testing in the setting where it will be assessed eventually. Artinya, dilakukannya uji lapangan dalam setting atau situasi nyatanya di mana produk tersebut nantinya digunakan. Nah, karakteristik yang keempat ini adalah revising in the correct the deviation found in the field testing stage. Artinya, melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian pengembangan menurut Brook and Girl. Ada 10 langkah, yaitu yang pertama adalah Research and Information Collection atau penelitian dan pengumpulan data. Nah, langkah pertama ini meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, penelitian skala kecil, dan standar laporan yang dibutuhkan. Untuk melakukan analisis kebutuhan, ada beberapa kriteria yang terkait dengan urgensi pengembangan produk atau pengembangan produk itu sendiri. Juga ketersediaan SDM yang kompeten dan kecukupan waktu untuk mengembangkan. Langkah kedua yaitu planning atau perencanaan, yaitu dengan cara menyusun rencana penelitian, meliputi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut, desain dan langkah-langkah penelitian yang kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas. Langkah yang ketiga yakni develop preliminary form of product, yaitu pengembangan draft produk awal. Nah, langkah ini meliputi penentuan desain produk yang akan dikembangkan atau desain hipotetik, penentuan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan selama proses penelitian dan pengembangan, penentuan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan, dan penentuan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Nah, langkah yang keempat ini adalah preliminary field testing atau uji coba lapangan. Langkah ini merupakan uji coba produk secara terbatas, yaitu melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk yang bersifat terbatas, baik substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat. Uji coba lapangan awal dilakukan secara berulang-ulang, sehingga diperoleh desain layak baik substansi maupun metodologi. Nah, langkah yang kelima ini adalah Made Product Revision atau revisi hasil uji coba. Langkah ini merupakan perbaikan model atau desain
berdasarkan uji lapangan terbatas. Penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah dilakukan uji coba lapangan secara terbatas. Pada tahap penyempurnaan produk awal ini lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Langkah yang keenam yakni main field testing atau uji lapangan produk utama. Nah, langkah ini merupakan uji produk secara lebih, meliputi uji efektivitas desain produk, uji efektivitas desain, atau pada umumnya menggunakan teknik eksperimen model pengulangan. Nah, hasil dari uji ini adalah diperolehnya desain yang efektif, baik dari sisi substansi maupun metodologi. Untuk langkah yang ketujuh yakni Operational Product Revision atau revisi produk. Nah, langkah ini merupakan penyempurnaan produk atas hasil uji lapangan berdasarkan masukan dan hasil uji lapangan utama. Jadi, perbaikan ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji coba lapangan yang lebih luas dari uji coba lapangan yang pertama. Penyempurnaan produk dari hasil uji lapangan lebih luas ini akan lebih menetapkan produk yang dikembangkan. Karena pada tahap uji coba lapangan sebelumnya dilaksanakan dengan adanya kelompok kontrol. Yang selanjutnya yaitu operational fit testing atau uji coba lapangan skala luas atau uji kelayakan. Dan langkah ini sebaiknya dilakukan dengan skala besar, meliputi uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk, dan uji efektivitas dan adaptabilitas desain melibatkan para calon pemakai produk. Nah, hasil dari lapangan itu berupa model desain yang siap diterapkan, baik dari sisi substansi maupun metodologi. Nah, pengujian ini dilakukan melalui angket, wawancara, dan observasi, dan hasilnya dianalisis. Yang kesembilan, yakni Final Product Revision atau revisi produk final. Nah, langkah ini merupakan penyempurnaan produk yang sedang dikembangkan. Penyempurnaan produk akhir ini dipandang perlu untuk lebih akuratnya produk yang dikembangkan. Pada tahap ini sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, hasil dari penyempurnaan produk akhir ini memiliki nilai generalisasi yang dapat diandalkan. Penyempurnaannya didasarkan pada masukan atau hasil uji kelayakan dalam skala luas. Langkah yang terakhir yakni dissemination and implementasi atau diseminasi dan implementasi, yaitu melaporkan produk pada forum-forum profesional di dalam jurnal atau implementasi produk pada praktik pendidikan. Penerbitan produk untuk didistribusikan secara komersial maupun free untuk dimanfaatkan oleh publik. Distribusi produk harus dilakukan setelah melalui quality control. Nah, di samping itu harus dilakukannya monitoring terhadap pemanfaatan produk oleh publik untuk memperoleh masukan dalam kerangka mengendalikan kualitas produk. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dari model pengembangan Brook and Dom. Ada beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak atau real needs in the here and now melalui pengembangan solusi atas suatu masalah, sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan di masa mendatang. Yang kedua, mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi ahli. Nah, yang ketiga adalah mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti, sehingga diharapkan akan selalu ditemukan model atau produk yang selalu aktual dengan kebutuhan kekinian. Nah, yang keempat
merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan lapangan. Materi yang terakhir yakni tentang kekurangan model Block-Engel. Yang pertama yaitu pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif cukup panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Yang kedua, tidak bisa dikorelasikan secara utuh karena penelitian ditunjukkan untuk pemecahan masalah atau here and now dan dibuat berdasarkan sampel spesifik, bukan populasi. Kekurangan yang terakhir atau ketiga yakni penelitian ini memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar. Sekian materi yang saya jelaskan. Apabila masih banyak salah dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.